وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wani bidin azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di bab 124. Bab al-inbisatu ilan nas. Bab al-inbisatu ilan nas. Bab membuat gembira orang lain. Membuat senang orang lain. An Atha ibni Yasar qala, dari Atha bin Yasar beliau berkata, lagi itu Abdullah ibni Amr bin As. Aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Fakultu, maka aku kemudian mengatakan, akhbaroni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Kabarkan aku mengenai sifat Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Taurat. Taurat itu kalau sekarang itu perjanjian lama, itu bisa didapatkan di dalam Injil. Ya, Injil yang sekarang itu ada dua, perjanjian lama sama perjanjian baru. Di perjanjian lama itu terdiri dari Taurat dan Zabur, perjanjian baru itu Alkitabnya itu sendiri, Injilnya itu sendiri gitu kan. Nah, cuman memang ya ada penambahan-penambahan dari para penulisnya, ya sudah. Jadinya juga sudah nggak original firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ masih ada tuh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, kemudian Atok mengatakan, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, faqala ajal, baik gitu kan. Dia berkata baik. Wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, sifat beliau dalam Taurat telah disebutkan juga dalam Al-Quran. Artinya apa? Seorang muslim nggak usah sibuk dengan kitab orang lain gitu loh. Kita baca aja kitab kita dari awal sampai akhir, kita pahami. Insya Allah kita belum paham tapi kita udah mati duluan gitu. Ya, artinya waktu kita itu nggak banyak untuk nyari ilmu. Jangan kemudian nambahi dengan belajar kitab-kitab yang lain. Fokus sama kitab kita sendiri. Nah, di mana di sini disebutkan salah satu sifatnya, ya ayuhan nabi inna arsalna ka syahida wa mubasyira wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid dan sebagai saksi buat manusia, kemudian wa mubasyira, dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai kabar pemberi peringatan. Di sini dikatakan syahid, maksudnya adalah syahid bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk mengesahkan Allah, bertauhid, ya. Bahwasanya manusia itu harus diluruskan akidahnya dan juga menjadi saksi bahwasanya manusia itu sudah diajari kebaikan termasuk akhlak yang baik, tinggal melu apa ora. Wa khizzan lil ummiyin, serta pelindung bagi orang-orang yang ummi. Orang-orang ummi di sini adalah orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang pendidikannya nggak ada, gitu. Orang-orang lemah gitu kan. Anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Kemudian samaituka al-mutawakkil. Nama engkau adalah al-mutawakkil, yang diwakilkan, yang diwakili, yang diserai amanat untuk menyampaikan risalah. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu adalah hambanya, hamba Allah, dan Rasulnya Allah, dikasih nama mutawakil. Laisa bifaddin wala ghalidin. Dan beliau tidak punya watak yang buruk dan tidak ghalid, tidak juga watos wonge gitu. Kelakuannya apik gitu kan, orangnya lembut, wala sokhabin, dan bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar, fil aswaq, di pasar. Al aswaq itu jamak dari saukun, pasar, saukun, ya. Min aina anta anamisuk, suk dan bukan saukun, suk pasar. Ya, walayat fa'u bisayati as-sayi'ah, dan beliau nggak membalas tuh kejelekan dengan kejelekan. Ya, kayak kalau ada orang nanya, aku udah disakiti orang lain gimana? Ya, kamu apa mau ngikut Nabi? Nah, ngikut Nabi ya jangan dibales, maafkan. Walakin ya'fu wa yaghfir. Jadi kalau beliau disikapi jelek, beliau mengampuni dan memaafkan. Ini tabiat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian wala yaqbidahullahu ta'ala hatta yuqima bihil millatal auja, dan Allah tidak mewafatkan beliau hingga dia meluruskan agama terdahulu yang menyimpang sampai mereka mengucapkan bi ayyakula la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya Nabi SAW akan mewafatkan Nabi, risalahnya selesai kapan? Ketika orang-orang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ditandai dengan Fathul Makkah. Wa yaftahu biha ainan, sehingga mata terbuka, omyan, telinga juga demikian, wa adzanan, telinga, ainan omyan, mata terbuka, wa adzanan summan, jadi mata buta jadi melek gitu kan, telinga yang tuli jadi mendengar, wa quluban ghalafan, dan hati yang apa istilahnya, hati yang keras, hati yang lalai, hati yang tidak mau menerima hidayah menjadi menerima. Ini adalah tabiat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia di muka bumi. Makanya nanti ada satu penjelasan para ulama bahwasanya ketika Nabi SAW itu mau dipilih, Allah tuh melihat kepada hati semua manusia, dan ternyata didapati hati yang terbaik itu adalah hati Nabi Muhammad SAW, maka beliau dipilih menjadi Rasulullah, Rasul akhir zaman, Rasul yang terakhir khataman nabiyyin. Maka di sini kita akan melihat bahwasanya beliau digelari dengan orang yang mutawakil, ngomongnya nggak keras, hatinya nggak kasar, tidak suka teriak-teriak, kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi memaafkan dan mengampuni. Dan beliau tidak diwafatkan sampai beliau meluruskan agama yang sudah rusak, sampai orang-orang bertauhid dan mata-mata yang buta menjadi melek, telinga-telinga yang tuli menjadi mendengar, dan hati yang lalai menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau adalah orang yang mulia. Maka seyogyanya kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi SAW, kita harus belajar mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya 247, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala inna hadhil ayat allati fil Quran, sesungguhnya ayat ini yang terdapat dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira, bahwasanya kami mengutus kamu sebagai syahid, saksi buat manusia, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan, fit Taurat nahwu, di dalam Taurat sebagaimana semisal dalam hadis di atas tadi. Ya. Kemudian hadis nomor 248, an Abdurrahman ibni Jubair, dari Abdurrahman bin Jubair ibni Nufair bin Nufair, haddatsahu, beliau bercerita, anna abahu, bahwasanya bapaknya, haddatsahu annahu, bapaknya bercerita bahwasanya dia sami'a Muawiyah, mendengar Muawiyah radhiyallahu an yaqulu, berkata, sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah mengatakan bahwasanya aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman, sebuah perkataan, nafa'ani Allahu bihi sami'tuhu, yang mana perkataan itu sangat bermanfaat buatku. Yaitu apa? Auqala sami'tu Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, innaka idzat taba'tar riyabata finnas afsattahu. Jika engkau mengikuti prasangka buruk terhadap pribadi orang lain, maka engkau akan merusak mereka. Jadi ada gosip, ya toh, kamu benarkan, ya toh, kamu ikutin tuh, oh iya ke maling, tapi kita nggak ikut, nggak membuktikan, cuman benar ketok, kemudian malah ikut gebukin, ya udah berantakan mesti urusannya. Nah, misal ada orang cerita, mas istrimu dekat sama tukang sayur, nah, terus pulang-pulang istrinya diajar, gitu. Karena kita cuma benarkan tok, harusnya kita ketika dapat kabar gitu mencari bukti dekat itu seperti apa lah ya. Kalau beli sayur kan ya harus dekat, kalau nggak dekat tapi ya masa dilempar gitu.
Fa inni la'at tabi'u arribata fihim fa afsadhum. Maka atas dasar sabda tersebut, maka saya tidak mengikuti prasangka buruk terhadap diri orang lain sehingga saya merusak mereka. Artinya Muawiyah karena diingatkan Nabi, kalau kamu biasa mengikuti prasangka buruk, maka kamu akan merusak orang. Ya, maka aku nggak pernah mengikuti prasangka buruk sehingga aku nggak merusak mereka. Ini terjemahannya di sini kurang. Terjemahannya di sini kurang. Ini baru sampai sini, baru sampai sini terjemahannya. Yang sini, yang ini belum ada terjemahannya. Jadi Nabi melarang Muawiyah untuk mengikuti prasangka yang buruk, ya cari bukti dulu, cari saksi dulu, ya. Nah, maka Muawiyah di sini bercerita, maka aku nggak pernah mengikuti prasangka buruk. Hadis nomor 249, An Muawiyah bin Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, An Abihi qala, dari bapaknya dia berkata, Sami itu Abu Hurairah yaqulu, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Sami'a udunaya hatani wa bassara ainaya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua telingaku aku mendengar dan kedua mataku aku melihat Nabi SAW akhoda biyadaihi jami'an bikaf kafal Hasan awil Husain, bukan Hasaini ya. Bahwasanya aku melihat bahwasanya Nabi SAW meraih telapak tangan Al Hasan dan Husain, sholawatullah alaihima, maka sholawat Allah tercurah kepada beliau berdua. Wa qadamaihi ala qadamin Nabi SAW, dan kaki beliau berdua diletakkan pada kaki Nabi Muhammad SAW. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu irqih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda irqih, naiklah gitu. Naiklah gitu. Wa qala, maka beliau bersabda faraqiyal gulamu, maka anak kecil ini pun naik hatta wada'a qadamaihi ala sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka meletakkan dua kakinya di atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftah faka, buka mulutmu, famuka faka, summa qabbalahu, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menciumnya, summa qala Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu, ya Allah cintailah anak ini karena aku mencintainya. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Ini adalah akhlak Nabi ya, ketika sama anak kecil beliau apa ya istilahnya, membopong, menggendong, ya. Pokoknya bercengkrama dengan cucunya. Bahkan beliau menciumnya. Dan beliau mendoakan anak ini. Ya. Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Ya Allah cintailah dia fa inni uhibbuhu, karena sesungguhnya aku mencintainya. Ini bisa ya kalau kamu punya anak, punya ponakan gitu kan, kamu sayang banget sama dia gitu kan, gendong, doakan. Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Ya Allah cintai anak ini, kalau laki-laki. Kalau perempuan ya Allahumma ahibbaha fa inni uhibbuha. Nah, karena aku mencintainya. Makanya dulu ketika Husain radhiyallahu an dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, ya, kepalanya dipenggal, kemudian sahabat-sahabat melihat, ya, maka para sahabat itu melaknat para panglima perang yang membunuh Husain radhiyallahu an dengan mengatakan, celaka kamu. Ya, ini mulut yang sudah dicium oleh kakeknya, kamu aniaya seperti ini, celaka kamu. Ya, nek bahasa Jawane kowe meh dadi wong apa gitu loh, sampai putune Nabi mbok ngonokke gitu. Kowe harap nyemplung ning neraka sisih ngendi gitu kan, sampai cucunya Nabi aja mau kamu gitukan gitu. Ya, tentu itu pada waktu itu menjadi fitnah yang sangat besar ya, dan menjadi
apa namanya bencana kemanusiaan yang sangat besar. Dan ini yang digoreng sama orang-orang Syiah itu sampai hari ini. Ya. Padahal itu kalau dijelaskan ceritanya panjang dan sebenarnya itu juga salah mereka sendiri. Orang-orang Syiah itu yang nyuruh Husain radhiyallahu anhu untuk datang. Nanti Husain itu udah ayem-ayem di Madinah, disurati, ya ke sini oh, kamu kalau ke sini tak jadikan pemimpin, tak baiat gitu kan. Begitu Husain datang mereka kabur semua gitu. Nggak ada yang ngakoni itu. Siapa yang ngirim surat nggak ada yang ngakoni. Nah, akhirnya dikepung sama pasukan Yazid bin Muawiyah untuk diminta untuk pulang. Nah, Husain nggak mau gitu kan. Kemudian terjadi peperangan. Harusnya bisa ditangkap hidup-hidup, tapi malah dibunuh dan dipenggal gitu. Nah, menurut panglimanya dia bangga dengan prestasi itu, tapi Yazid bin Muawiyah pas lihat itu malah kaget gitu. Ya, kok kamu bunuh, celaka kamu. Ini orang suka dicium sama Nabi SAW ini. Ya, orang yang paling mulia di muka bumi mencium dia loh. Terus kowe iki meh piye gitu loh. Ya, jadi Yazid bin Muawiyah serba salah gitu. Dia salah ngirim orang, orangnya juga salah mengeksekusi orang, caranya kayak gitu. Tapi semua udah terlanjur gitu loh. Nah, itulah kemudian digoreng sama orang Syiah sampai hari ini, sampai mereka bikin negara sendiri namanya negara Iran. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.